masyarakat Sembulang, Rempang, Galang, Tanjung Banun ini berarti sebelum kemerdekaan Indonesia udah ada ya, Nek? Belum ada. Ada. Ya kan? Ini kami abad yang kelima, anak kami abad ke-6, cucu abad ke-7, Yang sudah 7 abad. mulai jadi ini kan dari orang Jepun. Jepang. Tak tahu dia pindah. Orang kami ini yang tinggal. Kami di sini masyarakat Rempang Galang begitu hatinya sangat sedih dek. Karena apa? Kami ini tertipu. Kami tidak bodoh tapi kami tertipu. Selama ini kami menduduki kampung kami sudah 6 abad, sudah 7. Saya abad yang kelima. Begitu belum Indonesia masuk, kampung kami sudah ada. Sekarang ini kampung kami mau diambil oleh orang kan, sedangkan kami nggak tahu. Kami diam di sini aman-aman saja. Setelah tanggal 27 Juli ya, kami lihat di sosial media bahwa Jokowi telah tanda tangan, itu mulai gundah hati kami dek. Tahu kan adek, kenapa kami gundah? Karena kami akan dipindahkan. Relokasi. Nah, tanpa dibayar, tanpa diapa. Tapi kami tidak mandang uang. Kami akan tetap mempertahankan kampung dan tanah air kami sampai titik darah terakhir. Itu harapan kami. Kalau memang Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kami siap keluar dari Indonesia. Karena kami dulu, datuk nenek kami bukan Indonesia yang punya, kerajaan yang punya. Kerajaan Melayu. Iya, kerajaan Melayu. Saya tanggal 12 hari Selasa. Oke guys, bisa aku jelaskan. Untuk tanggal 7 itu bentrokan pertama di Jembatan 4. Oke, kami di kampung ini udah ngeri deh. Itu udah tahu ya Ibu? Udah, Pas ya. bentrok di Jembatan 4 awal ricuh. Udah tahu ya? Nah. Itu udah nggak tenang ibu-ibu di Sampai sini. sekarang, sampai tanggal Sekarang 11, 12, sampai sekarang pun. Di sana itu kami bukan di sini. Kami di situ sana. Di situ. Oh. Nah, kami di dapur umum Semua mak-mak tu beraksi. Semua mak-mak situ semua tu. Tak tahu lagi. Ada mak-mak yang pingsan-pingsan. Ada Jadi kalau seandainya orang bilang kami ini orang baru, enggak. Kami sudah 7 keturunan. Itu sudah paling lama. Masyarakat atau penduduk asli Melayu yang betul, menempati betul. Pulau Rempang Galang ini. Saya aslinya Melayu Bugis. Melayu Bugis ya. Datuk saya bernama Muhammad Ali, atau saat yang Bugis bernama Husen. Itu dari sebelum Indonesia merdeka udah. Belum ya. Itu udah. Oke guys, ini pernyataan dari penduduk asli Pulau Rempang Galang ini. Soalnya itulah di sosial media ini banyak yang Membohongi. seperti itu, nggak? Ya mohon maaf ya, seperti itu bisa digarisbawain atau tanda kutip. Katanya banyak yang pendatang, Betul, gitu ya betul. kan? Ini aja hari ini aja sudah 2 kali datang. Orang media Bukan orang mau mendata, tapi kami tetap menolak. harus daftar sampai dengan tanggal 20 September ini untuk daftar untuk relokasi. Ya. Iya kan? Betul. Betul itu ya Bu ya? Betul, tapi kami satu orang pun kami tidak ada yang bertanda data. Nggak mau. Nggak mau. Itu saya bilang tadi, kami orang Melayu biar putih tulang jangan putih mata. Itu kami orang Melayu. Apapun terjadi, kami akan tetap bertahan walaupun kami mati di sini. Tolong camkan itu kepada Indonesia oke. atau dunia nih tahu semua nggak? Kami pesanlah kepada pertama-tama kepada Bapak Joko Widodo, tolonglah janganlah kami diusir dari tanah air kami sendiri. Kepada Pak Menteri-Menteri yang siapa aja, tolonglah jangan kami dikeluarkan dari kampung halaman kami sendiri. Karena kami di sini sudah 200 tahun. Kami abad yang ke-5. Anak kami ke-6, cucu kami ke-7, semua ada nih. Tolonglah, kami mintalah kepada dunia, seluruh dunia, kami mohon, pertahankanlah Rempang Galang ini. Apapun yang terjadi, kami tidak mau bergabung dengan orang asing. Mohon maaf nih Kak, apakah Kakak sudah tahu bahwa di Pulau Rempang Galang ini mau dibangun pabrik kaca dari PT Itu Mek? tanggal 27 Juli itu baru tahu. Baru itu tahu. Baru berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan setengah. Itu baru tahu. Maka kami dah resah lagi pada bulan Agustus ini. Sebelum itu kami tidak tahu. Kalau kata orang, kampung kami dah 2 kali jual, itu bukan urusan kami. Sekarang penipuan di mana-mana, termasuk juga menteri menipu kami. Termasuk juga menteri presiden menipu kami. Kami tak tahu apa-apa, Pak. Kami mana tahu dijual ke kami aman-aman aja di kampung selama ini. Baru kami tahu. Selama ini kami memang tidak tahu. Soalnya saya masih pegang surat tanah. Surat tanah ada ya Kak? Ada. Ya?
Kami bayar pajak ya setiap tahun. Ada Bayar pajak. Bayar pajak. Guys, untuk masyarakat Pulau Rempang Galang tepatnya di Tanjung Banun ini bayar pajak PBB. Ya, pribadi saya setiap tahun kami membayar pajak dan ada je dompres. Saya je dapat dompres dia. Setiap kali kami membayar pajak, bapak saya Kami dapat. tidak tahu, Pak. Pajak bayar. Bayar. Makanya itu kami tidak tahu tanggal 27 itu. berapa ribu rupiah sampai sekarang pakai ratusan. Ada yang kena 100 lebih, 200 lebih. Kami bayar pajak. Pajak bangunan rumah kami bayar. Bayar. Bangunan. PBB itu bayar. Mohon maaf untuk setahunnya berapa? Tergantung luas tanah deh ya. Rumahnya. Kalau kakak Kalau saya kadang-kadang kena 50, 65 kan saya. Dia 50. Pokoknya di sini bayar. ibu 100 lebih. Oh sama kita, aku 100 lebih juga. Tapi bapak saya punya bapak ini Di anaknya. sini masuk Anaknya bayar pajak tuh, surat-surat pajak tuh setinggi sini sudah. Ada dikumpulin ya. Kumpulin. Tuh guys, jadi banyak yang bilang banyak, mohon maaf ya Bu, banyak yang di komentar karena kan aku share nih, biar masyarakat Indonesia tahu, seluruh di dunia biar tahu. Iya. Istilahnya keresahan dan kegundahan masyarakat Pulau Rempang ini. Inilah kita upkan cerita rakyat tadi nih. Mengenai katanya ada bayar pajak nggak katanya, terdaftar nggak katanya. Guys, terjawab ya. Masyarakat Pulau Rempang Galang di daerah Tanjung Banun ini bayar pajak. Kampung tua disertifikatkan. Setuju. Kebangsaan atau suku Melayunya ini, sehingga datang dari Kalimantan, datang dari Medan, kemana datang ke sana. Saya hanya mengingatkan saja, ya, mengingatkan saja bahwa suku-suku di Indonesia ini adalah semuanya punya tarian perang, dan pada saatnya mereka siap untuk berperang sampai mati. Karena kunyatakan perang para bangsa manapun yang membawa sengsara negeri ini. Dan bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro, maka laut pula yang akan kujadikan kuburan mereka. Bayangkan, ini disampaikan oleh seorang pejuang yang kata-katanya ini dia buktikan ketika kapal Portugis datang, dihabisin semuanya tanpa sisa. Kemudian kapal Belanda datang yang dipimpin oleh kakak adik Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Dia bunuh dengan rencongnya sendiri. Dia adalah seorang kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia seperti Mossad, panglima protokol pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Esa Shah IV. Dialah yang membentuk pasukan Inung Bale. Malahayati, orang Melayu Aceh, seorang Malahayati yang akhirnya dia dianugerahkan Laksamana Malahayati. Ini contoh seorang perempuan janda bisa melakukan seperti ini, apalagi laki-lakinya. Jadi jangan menganggap suku Melayu itu kaleng-kaleng. Panglima Perang, Panglima Perang, Katro Gewo, Mon Raja Nangro, Hatelam Suka.